السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan daurah kita pada sesi yang ketiga, yaitu masih di dalam pembahasan menyambut 1000 bulan, ya, menyambut bulan 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, semangat untuk terus belajar dan belajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di awal dia belajar itu, sehari itu dia duduk di 12 pengajian. Zaki? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sehari dia duduk di 12 pengajian. Ita beruna pira? 3 majelis mas ini. Ya, belum 4, belum 5. Jelas Abu Sayyaf? Munda jelas tidak jawab, jelas lah puah. Alhamdulillah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala meninggal usia masih muda para jamaah. Sehari dia bisa menghadiri berapa pengajian? 12 pengajian sehari. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mengekor ngelong lemudina, kita di belakang mereka insyaallah taala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, dari MKH TV, Rinjani TV, Satu Radio, Media Sunnah Lombok, Media Sunnah Aceh, RTVC, Wesal TV, Al Hikmah Banyuwangi, Asil TV, Yufid TV, ya, ARB, Prabu Mulih, demikian yang sudah bergabung di kesempatan siang hari yang berbahagia dan mulia ini. Kembali hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ahaditsus siyam, hadis-hadis tentang puasa. Tadi terakhir kita mengambil hadis yang keberapa? Ke-7. Ulangi sedikit kita ulangi. Apa isi hadis yang ke-7 tadi? Nawab. Hadis yang ke-7. Abu. No, pendengar. Taurat, Zabur, Injil. Luar biasa, memang biasa di luar Abu Sayyaf ini. Oh, Abu Sayyaf. Apa tadi? Larangan berpuasa sepanjang tahun. Barakallahu fikum. Apa maunya? Buku.
Larangan puasa sepanjang tahun tiap hari puasa. Tapi ada caranya supaya dapat pahala puasa setahun. Apa caranya? Puasa 3 hari dalam sebulan. Barakallahu fikum. Apa melempe? Nah, jilbab ya kah? Barakallahu fikum. Baik, lanjut sekarang yang ke-8. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ini di antara sahabat yang banyak menghafal sunnah. Ingat para hadirin, ada 7 sahabat yang paling banyak menghafal apa? Hadis. Berapa? 500. Ada 7. Jangan 500. Berapa? Ada 7 sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dicatat biar ingat. 1 Abu Hurairah 5.374. Catat Zarki. Fituan, ingat ini Abu Hurairah ini. Baik. Yang kedua Abdullah ibnu Umar. Siapa? Abdullah ibnu Umar 2630. 2630. Yang ketiga Anas bin Malik 2286 hadis. Yang sebelumnya 2630 Ibnu Umar. Abdullah yang keempat Aisyah, ibunda Aisyah. Aisyah 2210. Berapa? 2210. Yang ke 5 Abdullah bin Abbas 1660. Yang ke-6 Jabir ibn Abdullah 1540. Jabir bin Abdullah 1540. Yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri 1170. Berapa? 1170. Nah, setelah itu ratusan. Ini yang ribuan. Berapa orang? 7. Secara urutan paling banyak Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini dia nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Apa maksud dari jalan Allah? 1, waktu berjihad. 2, ikhlas. Nah, ini kita mungkin tidak ada yang perang, tetapi apa? Berpuasa itu ikhlas karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Muttafaqun alaih. Allah jauhkan dia dari api neraka dengan jarak 70 tahun. Maka ini menunjukkan jauhnya orang yang berpuasa dari api neraka. Maka pantas dikatakan oleh Nabi hadis yang tadi, ya, alaika bisiyam la mithla lahu. Berpuasalah, puasa itu tidak ada yang mampu menandinginya. Ya narak ngelawannya wah. Salah satunya sehari. Apalagi 2 hari, apalagi
Sebulan. Berapa jaraknya Abu Sayyaf dari api neraka? Berapa tahun? Jauh pikiran. Menghayal itu wah. No, ulah ada beketuan no. Geti Arab melian dan ini wah. Berapa Abu Sayyaf? 70. Barakallahu fikum. Berapa? EP pira tahun EP wah? No, umur 65 tahun, no, masih kare 5 tahun. Asyahid di sini para jamaah. Betapa pentingnya puasa ini ikhlas. Sehari sangat bermanfaat. Tentu semakin jauh kita dari api neraka, ini menutup jalan kita masuk ke dalam apa? Neraka. Dan akan mendekatkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Allah fil ikhlas, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Hadis yang ke-9. An Abdullah bin Amr atau bin Umar. Nah, ini dia nomor 2 sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamal abada fala shama wala aftar. Orang yang berpuasa selama-lamanya, orang itu dikatakan puasa tidak, dikatakan berbuka juga tidak, ya nemuan pepa. Tidak dapat apa-apa. Nah, siapa yang puasa selama-lamanya? Apa namanya tadi? Puasa apa namanya? EP. Ini nih. Ah, ini. Puasa apa? Puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Barakallahu fikum. Kasih dah adik-adik. Jadi kita katakan orang yang puasa sepanjang tahun sama dengan kalimat orang yang puasa selama, kan sepanjang tahun selama-lamanya. Ya, puasa sepanjang tahun ini dikatakan puasa tidak. Kenapa? Menyelisihi cara, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala aftara, berbuka juga tidak dikatakan berbuka. Kenapa? Bayanawah berbuka, na puasa doang. Maka tidak ada yang didapatkan, hanya dapat lelah saja. Amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah. Masya Allah. Beramal tetapi hanya mendapatkan capek saja, hanya mendapatkan lelah saja. Ya Allah, jangan sampai kita niki para jamaah hanya dapat lelah saja ibadah. Biar sedikit ibadah kita tapi bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ini yang kita inginkan. Jadi jangan sampai lelah. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Rajin beramal, lelah saja didapatkan. Tasla naran, tapi di hari kiamat dimasukkan ke dalam api yang panas. Gara-gara apa? Itu tadi, semangat beribadah tanpa dalil. Jadi orang yang puasa sepanjang tahun, puasa selama-lamanya dikatakan puasa? Tidak, karena menyelisihi. Dikatakan berbuka juga tidak. Kenapa? Dia tidak berbuka. Dia ada mawana. Tidak ada dapatnya. Jadi lihat amal ibadah niki para jamaah, bagaimana sebisa mungkin ada amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Dan banyak dalam syariat kita para jamaah, amalan ringan pahala besar. Ambil contoh khusus bapak-bapak ini. Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasal, siapa yang mandi hari Jumat
Mandi seperti mandi besar. Wa bakkara wa batakar, pagi-pagi ke masjid. Ini kayak bau jamak nih. Jam holas doang. Tentu ke? Balamu. Ya. Ini yang susah nih para jamaah. Pagi-pagi ke masjid. Ya, kemudian wadana minal imam, mendekat ke imam. Fa shallama kutiba lahu, salat semampunya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wastama'a, mendengar imam, tidak berbuat sia-sia. Allah Azza wa Jalla ya akan hitung 1 langkah pahala sholat malam setahun dan puasa sunnah setahun. Satu langkah. Ampun, jawab bebalen pilih kak. Wa masya walai merkab. Syaratnya jalan kaki, jangan pakai kendaraan. Ingat ini lagu. Khusus jeloju Jumat. Ya ke lagu pe Jumat aneng jorong dengan tene. Disebut oleh para ulama kita, ini ya satu-satunya dalam Islam amalan yang sangat besar pahalanya. Tapi itu dia mandi seperti mandi besar, pagi-pagi tidak pakai kendaraan, naik jalan kaki, mendekat ke imam, tidak memisahkan 2 orang sedang duduk, sholat semampunya, dia dengar, tidak berbuat sia-sia sampai dia salam. Maka apa? Allah catat 1 langkah pahala sholat malam setahun, 1 langkah pahala puasa sunnah setahun. Kaliang ya. Malamun geto jaba ya kuah muan bekumpe ne bahonda doang kadungku. Mendengar tadah. Khusus ini hari Jumat jalan kaki. Jalan kaki, lekak naik. Baik. Hadis yang ke-10. An Abi Dzar al-Ghifari, dari sahabat yang mulia Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama 3 ayyamin minasyahri faqad shama ad-dahru kullahu, barang siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, maka sama dia telah berpuasa setahun penuh. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam suratul An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa mendatangkan 1 kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10. 3 kali 10 30. Berarti sama seperti puasa 1 bulan. Dia luar biasa agama kita niki para jemaah. Contoh, Nabi SAW juga bersabda, ayajizu ahadukum an yaksiba atau ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah, apakah seorang di antara kalian tidak mampu membaca 1/3 Al-Qur'an dalam semalam? 1/3, 1/3 Al-Qur'an berapa juz? Baik, bagi 3 10. Berarti apa? Semalam baca Quran 10 juz, bau kelek tak? Hah? Bau ke? Ini ada bau. Apa PK wah? Apa? 10 juz. Kaget sahabat. Loh, bagaimana ya Rasulullah? Kita bisa menghabiskan 1/3 Quran semalam. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali baca Qul huwallahu ahad, tamat Quran. Tentu bayak segi pahala. Segi apa? Pahala. Karena isi Al-Quran 3, tauhid, hukum, sejarah. 1/3-nya masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid. Qul huwallahu ahad isinya semuanya apa? Tauhid. Nah, sama seperti ini. 3 hari sebulan sama seperti
puasa sepanjang tahun. Kalau tiap bulannya ambil tiga hari. Kenapa? 1 kali 10. 3 kali 10, 30. Maka oleh karena itu para hadirin, di sini puasa 3 hari sebulan ini bebas. Mau di awal boleh, mau di tengah 13, 14, 5 boleh, mau di akhir boleh. Baik. Hadis yang ke-11. Ini dia ketemu dia ini para jamaah. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Tadi kita sebutkan, surga berapa pintunya? 8. Fiha babun yusammar rayyan, di dalamnya ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, orang puas minum. Kenapa dikatakan puas minum? Karena di dunia lelah kehausan, melet ngenem, dia tahan dengan penuh kesabaran. La yadkhuluhu illas shaimun, tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu kecuali orang yang suka berpuasa. Bapak apa namanya? Pintu apa? Rayyan. Dalam surga banyak pintu. Ada namanya pintu solat, ada namanya pintu sodakoh, ada namanya pintu jihad. Ini salah satunya juga, ada namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illas shaimun. Pintu ini spesial, khusus, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Riwayat Nasa'i mengatakan, fa idza dakhala akhiruhum ughliq, man dakhala fihi syarib, wa man syariba lam yadhma abada. Apabila orang yang terakhir masuk, tutup. Kalau sudah masuk, dikasih minum. Siapa yang minum sekali saja tidak akan haus selama-lamanya. Ini mirip seperti telaga Al-Kautsar. Tapi bedanya ini di surga. Kalau Al-Kautsar di padang mahsyar. Perhatikan di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Orang puasa pintunya dihususkan oleh Allah. Tapi ada yang bertanya, kumbe kecaranta atik tana muan tama lengan baluk lawang nono muda. Siapa yang mau masuk dari pintu yang 8, laksanakan amalan-amalan berikut. 1, selesai berwudu jangan lupa doa. Zikir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Terbuka pintu yang 8. Ibu-ibu apa lape doa no? Saya jelu tetes sepe coba. Ulangin. Mama, ndak manjulu. Kak kena bancal nenek jaya. Ulangin. Stop. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Sampai sini dibukakan pintu surga yang 8. Kasih dah hadiah. Kasih siwak. Ya. Jangan dikasih minyak wangi. Baik. Ulangin Abu Sayyaf. Lamun ya pe tahu ya pengolo sembalun. Betul? Salah kah?
Betul ini? Salah. 2 kali, karengah kali doang. Lamun ketiga, ya minta jawaban ini. Apa? Alhamdulillah, selamat TP. Jangan lupa nih para jamaah, dibukakan pintu surga yang baik. Ini alhamdulillah, laki bisa, perempuan bisa. Sekarang ada yang khusus para muslimah. Subhanallah. Nabi sebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia patuhi suaminya. Ibu-ibu, pepatuh pintu mama nu surga ampe harapin dia ngembeng epe tama surga ba, alhamdulillah. Lamun ya ngembeng epe benar tada. Ata'at ba'laha, dia taat kepada Allah mengatakan qila laha udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai wahai para muslimah. Allahu akbar. Nah, tapi ini yang paling gampang tadi, setiap wudu jangan lupa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Boleh apa tidak ditambah? Boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal, sampai sini enggak ada waj'alni min ibadikas salihin. Ini hadisnya dhaif. Urung epelon tama surga ini aja. Baik. Hadis yang ke-12. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa yang tahu Ali bin Abi Thalib? Jamaah laki-laki, angkat tangannya cepat. Ya. Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu. Nah, kasih hadiah. Siapa lagi? Itu yang kecil. Khulafaur Rasyidin yang keempat. Barakallahu fik. Ada yang tahu lagi? Allahu akbar. Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa melempe? Langsung kono kasih topi, jangan kasih dia apa siwa. Barakallah. Menantu. Perhatikan para jamaah. Ali bin Abi Thalib misanan. Karena dari laki. Kalau perempuan dalam bahasa Indonesia sepupu. Ini dari laki ini, misanan. Misannya Nabi dinikahkan dengan putrinya. Ini karena bukan mahram. Ya. Boleh meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati ghurafah. Di dalam surga itu ada istana. Ingat, jannah artinya kebun. Di kebun-kebun yang indah itu ada istana. Lamun kita kan berbalik. Ini aja istana. Tura zuhuruha min butuniha. Dari dalam kita bisa melihat keluar. Wa butunuha min zuhuriha. Dari luar kita bisa melihat ke dalam. Faqama a'rabiyun faqala, ada orang badui berdiri mengatakan, liman hiya ya Rasulullah, siapa yang punya istana itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman atabal kalam, bagi orang yang kata-katanya bagus. Ya negirang nyumpak kah? Ya ana longgar lalu nih. Ya, kata-katanya bagus. Dua, wa'at amat ta'am, suka memberi makan. Girang nyadi batur mangan. Masya Allah, ya, jelo niki luar biasa para jamaah. Semua dapat makan, Allahu Akbar. Tiga, wa adamas siyam, yang suka banyak
puasa, terus menerus puasa. Habis wajib sunnah, habis sunnah wajib. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, salat malam tatkala orang sedang tidur. Salat malam tatkala orang sedang tidur. Ini ada berapa ini? 4. 1, kata-kata yang baik. 2, suka ngasih orang makan. 3, banyak puasa. 4, salat malam. Baik, saya mau tanya para hadirin. Sekarang yang laki-laki dulu. Sebutkan saya puasa sunnah. 1, angkat tangan. Arafah, apa maunya? Siwak. 2, Senin Kamis, apa maunya? Al-Quran habis. Siwak, kasih siwak. Petuan. Puasa Muharram, apa melempe? Siwak. Puasa Nabi Daud, apa maunya? Parfum. Masya Allah. Di belakang. Nih. Apa? Ayamul bid, apa maunya? Parfum. Nah ini. 6 hari bulan Syawal, apa maunya? Quran dinara. Parfum. Sebelah sini dulu supaya adil. Nah, apa Malik puasa dong? Puasa 3 hari dalam sebulan, apa maunya? Parfum. Ibu-ibu karing. Sang buwe wah. Puasa Arafah sudah apa tidak tadi? Sudah? Nggak apa-apa, kasih dia hadiah. Apa melempe? Kasih siwak sudah. Baik, kita hitung sekali lagi. Arafah sudah. Muharram, Asyu sudah. Senin Kamis sudah. Nabi Daud sudah. Syawal sudah. 3 hari dalam sebulan sudah. Ayamul bid sudah. Habis? Apa? Wajib. Ada ibu yang lain? Puasa Sya'ban, tapi bukan nisfu Sya'ban. Puasa kebanyakan di bulan Sya'ban. Barakallahu fiik. Kasih dia siwak. Ada lagi yang lain? Gabungan. Baik. Puasa tanggal 9 Muharram, 9 gabungannya dengan 10. Jangan 9 saja. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah. Topi. Habis? Iya. Puasa di 10 pertama, jangan 10 hari. Puasa di 10 pertama Dzul Hijjah. Kasih dia hadiah. Topi. Barakallahu fiikum. Parfum? Parfum? Oh, ya sudah, baik. Asyahid para jamaah, di dalam surga ada hebatnya istana ini, dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. La ilaha illallah. Ngombe kemodelan deh. Nggak bisa dibayangin. Laun bekah temuan tama be. Nggak bisa dihayalkan para jamaah. Karena Nabi mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma la ainun, tidak pernah dilihat oleh mata. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadis yang ke-13.
An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini yang kita sebutkan tadi para jamaah. Puasa dan Al-Qur'an membantu seorang hamba hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ini para jamaah, puasa itu bisa Allah jadikan dia berbicara. Tahu ya rukat laun. Ya. Maka tidak usah bingung. Ini Allah yang punya perbuatan ini gampang. Ya narak na bawah. Puasa berbicara. Ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Di dunia aku cegah dia makan. Di dunia aku cegah dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Bantulah dia. Bantu dia. Wa yaqulul Qur'an, Quran berbicara. Mana'tuhu an-nauma bil lail, ya Allah, malam hari aku cegah dia tidur, dia bangun untuk solat, baca Quran. Fasyaffi'ni fihi, bantulah dia ya Allah. Qala fayushaffa'ani, maka keduanya ini bisa membantu orang yang mengamalkannya kelak pada hari kiamat. Jadi apa? Quran itu sebagai pembela, syafaat itu saum itu, puasa itu juga menjadi pembela. Ngombe kecaran temikiranga puasa ini rukat. Ya. Lihat tabu mikirangnya. Kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berukat kakang nu Allah Taala berukat wah. Bicara, dia akan berbicara. Jangankan itu para jamaah. Tangan bisa berbicara, kulit bisa berbicara. Sampai manusianya heran. Kan pe tahu ngeraos? Kenapa engkau bisa berbicara? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami berbicara, yang mana Allah mampu menciptakan segala-galanya bisa berbicara. Baik. Asyahid menjadi saksi atau menjadi bukti di sini para hadirin, puasa itu bisa akan membantu kita kelak pada hari kiamat. Kalau keluarga belum tentu bisa membantu para jamaah. Justru apa kata Allah dalam surat Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Seorang akan lari meninggalkan ibu dan bapaknya. Seorang akan meninggalkan istri dan anaknya. Masing-masing sibuk dengan urusannya kelak pada hari kiamat. Puasa akan membela kita. Quran akan membela kita. Hadis yang ke-14. Anil Harithil Ash'ari radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla amara Yahya bin Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi assalam mengamalkan 5 kalimat. An ya'mala bihinna, amalkan. Wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihinna, dan diperintahkan dia supaya memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 kalimat ini. Jadi ini kewajiban untuk Nabi Yahya, kewajiban untuk Bani Israel. Dan inilah para jamaah syariat Allah itu, kalau untuk Nabi itu juga untuk tapi ada untuk Nabi khusus, tidak untuk umat. Ini namanya khususiyat. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi diizinkan menikah lebih dari berapa? 4. Kita nggak boleh lebih dari 4. Itu namanya khususiyat. Yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dia nyambung puasa para jamaah. Misalkan maghrib ya nolak berbuka, bau. Sampai besok lagi boleh. Kalau kita tidak boleh. Mana contoh lagi, Nabi boleh dia berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi meskipun dia boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya,
Nabi tidak membolehkan untuk jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya terganggu bersalaman. Enggak ke hari raya kosong-kosong. Siarah. Ya anak kosong dan aja berombok. Nah, ini namanya khusu. Dia boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, tapi untuk bersentuhan tidak boleh. Nah, di sini Nabi Yahya disuruh oleh Allah 5 kalimat dan diperintahkan Bani Israel. Pertanyaan ibu-ibu, siapa itu Israel? Ibu-ibu, para muslimah, ya, nengkah janah, malaikat pencabut nyawa. La ilallah, jam 2 banu nenek wah. Barakallahu fiik. Malaikat pencabut nyawa. Tentu ke nenek. Ya. Tumben tiang dengar sembalun ini wah. Israel nono malaikat pencabut nyawa nono. Ada yang lain lagi. Siapa? Nabi Yakub. Kalau pencabut nyawa namanya malaikat maut. Oke. Ini Israel. Apa maunya? Minyak wangi. Abu saya pecat. Ingat sekali lagi, yang cabut nyawa siapa namanya? Malaikat maut. Yo kan geti dengar te lai, apa dengar pe? Israel. Ya ke Israel ja, Israel ain. Itu tidak ada dalilnya. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah yang mematikan kalian itu malaikat maut. Jelas? Perintah Nabi Yahya perintah berarti Bani Israel keturunan Israel, berarti keturunan Nabi Yakub. Ingat ini, termasuk Nabi Yusuf. Bani Israel, bukan Israel yang ada di Yahudi, yang di Palestina. Ya ke kapin wadah batur, aduh Israel jamak ke jangan. Salah itu mencela Nabi itu. Yang benar itu yang di Palestina itu Yahudi. Apa Rana? Yahudi, bukan Israel. Israel itu nama Nabi. Kak kesalah celak pelon. Dosa itu ini. Jelas Abu Sayyaf? Apa jelas coba? Siapa Israel itu? Siapa Israel itu tidak boleh dicela. Nabi Yakub. Nabi Yakub namanya siapa? Israel. Tapi yang penjajah itu bukan Israel, namanya siapa? Yahudi. Tidak ada malaikat pencabut nyawa namanya Yang benar namanya siapa? Malaikat maut ke. Baik. Wakada yubti, hampir Nabi Yahya ini lambat menyampaikan, hampir telat. Faqala lahu Isa, Nabi Isa tegur Nabi Yahya, hai Nabi Yahya, engkau diperintah oleh Allah 5 kalimat untuk mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel mengamalkannya. Kamu sampaikan atau kalau enggak aku yang menyampaikan, kata Nabi Isa. Kenyampaiannya atau aku nuka Nabi Isa. Engkau nyampaikan atau aku? Faqala ya akhi. Nabi Yahya berkata, hai saudaraku, inni akhsha in sabaqtani. Aku khawatir kalau engkau duluan menyampaikannya wahai Isa, an u'adzaba, Allah siksa aku.
au yukhsafa bi, atau Allah tenggelamkan aku di tanah. Qala fajama'a Yahya bani Israil fi Baitul Maqdis. Lalu Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Pepe tuan. Imbe kolana Baitul Maqdis no. Nih. Palestina. Masjidnya apa namanya? Masjidil Aqsa. Ingat, 3 masjid saja yang disunahkan dikunjungi para jamaah. Masjidil Haram 100.000 sekali sholat. 2 Masjid Nabawi 1.000 lebih sekali sholat. 3 Masjidil Aqsa 250 sekali sholat. Dikumpulin di Baitul Maqdis. Apa kata beliau? Hatta imtala al-masjid faq'ida 'ala syarafi. Penuh Masjidil Aqsa. Duduk di tempat yang tinggi. Menunjukkan bahwasanya boleh kalau orang yang ingin menyampaikan itu duduk di tempat yang lebih tinggi. Marangkun tiang niki tokol tiang pin kursi boleh, tidak ada masalah. Fahamidallahu wa athna alaih. Lalu dia memuji Allah, menyanjung Allah, lalu mengatakan, "Innallaha azza wa jalla amarani bi 5 kalimat." Allah azza wa jalla perintahkan aku 5 kalimat untuk mengamalkannya dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Lalu disebut wa amurukum bisyam. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Itu sebabnya puasa niki para jamaah bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, puasa itu juga untuk umat-umat sebelumnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya puasa untuk umat sebelumnya? Wah, bacaan tengoknya surat Al-Baqarah no? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kasih dia hadiah. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini ada hikmah para jamaah. Kenapa tidak kita saja yang kena kewajiban? Supaya kita jangan mengatakan, kan kita doang nenejak puasa batur jaya. Aranja sifat manusia deh. Misalkan kenain nalik masjid EP 1 juta, EP 500. Mah dijajak sugihan 500. Aku jah juta. Mulai sifatan no. Ya. Jadi Allah azza wa jalla mengatakan diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kita tahu bukan kita saja yang kena kewajiban sehingga menjadi ringan. Kenapa puasa itu? Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isabatin kulluhum yajidu rihal misk wa inna khalufa famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Perumpamaan orang berpuasa seperti setiap orang membawa kantong minyak wangi. Membawa apa? Kantong minyak wangi. Fi isabah, atau ibarat seseorang yang membawa kantong minyak wangi, dia berada di tengah-tengah orang banyak tidak berpuasa, tidak membawa minyak wangi. Kulluhum yajidu rihal misk, semuanya merasakan wanginya. Subhanallah. Ya, semuanya mencium wanginya. Misalkan EP ya nara EP jauh minyak senger ini, umpuk tiang jauh. Tama tiang loh EP. Senger gati jauh tiang. Ahlapu pe ngaduk ya. Hai senger napa ustad nenek jae. Lagu lamun tembako tiang jauh, mambun dah Pak Ustadz tuh kah? Nah, pokoknya tagen nyebut na doang. Lamun pekanti masih girang jae. Nah ini dia perumpamaan orang berpuasa tuh para jamaah. Ibarat orang bawa kantong minyak wangi kasturi di tengah kerumunan orang. Semuanya merasakan wanginya, semuanya mencium wanginya.
maka bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wanginya kasturi. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa para jamaah. Ini ibarat yang luar biasa. Ada nggak amalan lain yang disebut wangi oleh Allah Azza wa Jalla? Ada. Tetapi yang disebutkan secara khusus yang wangi itu ini. Apa itu? Tadi kita sebut apa? Darah orang mati syahid. Tapi bau mulut lebih wangi. Baik, maka ini di dunia mungkin orang merasa tidak enak mencium bau mulutnya, Allah gantikan dia di akhirat dengan balasan yang lebih dari di dunia. Di dunia mungkin orang tidak senang, di akhirat dibuat orang menjadi apa? Senang. Asyahid para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara perintah Allah kepada Nabi Yahya yang diperintahkan kepada Bani Israel melaksanakannya, yaitu apa? Puasa. Yang ke-15. Hadis juga disebutkan tadi. An Alqamah wal Aswad radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'a. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu kami masih muda, tapi tidak punya nafkah untuk menikah. Ya ponara biaya, belum ada biaya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah atau man istata'al ba'ata falyatazawwaj, siapa yang mampu untuk nikah. Ba'ah bisa artinya berhubungan badan, bisa juga artinya mu'natun nikah, keperluan untuk nikah, mahar, tempat tinggal, perabot dan yang lainnya. Falyatazawwaj, kalau sudah ada kemampuan silahkan menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, manfaatnya di dunia, laki-laki yang sudah menikah matanya lebih bisa ditundukkan, yakni liar lalu kah? Bisa ditundukkan. Wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kehormatan, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu, tidak ada kemampuan untuk menikah, fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, maka diobati dengan puasa. Apa kata para ulama? Para ulama kita mengatakan bahwasanya tibbun nabawi, kedokteran cara Nabi mengobati orang yang tidak mampu nikah, caranya apa? Puasa. Apa Bu Sayap? Puasa. Karena kalau puasa apa? Tidak makan, tidak minum, lemah badannya, kurang nafsu dan syahwatnya. Sebab kalau orang kuat, makan, minum makanan yang bergizi, maka apa? Bisa jadi syahwatnya memuncak, bisa jadi jatuh dalam zina. Maka Nabi SAW mengatakan puasa, bukan jalan keluarnya bantot. Ya, jalan keluarnya apa? Puasa. Maka lihat para sahabat, para jamaah, ketika tidak mampu sudah puasa sudah. Ketika tidak mampu puasa sudah. Disebutkan kenapa? Puasa ini yudayyiqul majari, bisa menjadikan pembuluh darah kita sempit. Kenapa? Tidak ada makanan. Maka lihat orang yang cairannya kurang, waktu dia kena muntaber, susah perawat, mantri, dokter itu cari apa? Urat nadinya. Nah, ketika makanan berkurang, otomatis pembuluh darah kita menyempit. Setan itu tidak mudah lari. Karena setan itu mengalir, berjalan di tubuh kita di mana jalan darah itu mengalir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitan yajri min ibni Adam majrad dami." Setan itu berlari di tubuh manusia di mana darah itu mengalir. Itu sebabnya para jamaah ketika diruqyah, panas. Ketika diruqyah setannya
keluar. Karena apa? Karena dia itu berjalannya di tubuh kita niki di mana darah itu mengalir. La ilaha illallah. Berarti setan niki ya na bau pisah dengan ita, ya na bau jamak. Maka ingat, masuk rumah baca apa? Zikir, bismillah, assalamu alaikum. Mulai makan, bismillah. Berhubungan, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Makan tidak pakai bismillah, setannya ikut makan. Begitu ingat bismillah awwalahu wa akhirahu, langsung setannya muntah. Bau kan gitu cara tenkah. Tak saja ya bismillah dulu karena bareh tengah-tengah ampun terbaca bismillah teh ngutak ke setan ini. Jangan ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-16. Jadi tadi Nabi berikan solusi bagi orang tidak mampu menikah untuk apa? Puasa. Dan itu dinamakan junnah, perisai di dunia untuk melawan nafsu syahwat, perisai akhirat menjaga dari api neraka. Yang ke-16. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bi dhaba'ayya. Waktu aku sedang tidur, kata Nabi, tiba-tiba dalam mimpi itu ada dua orang memegang dhaba'ayya. Ini nama dhaba'ay, lengket. Sisi kiri, sisi kawan, bawah ketiak. Dipegang oleh dua orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata dua orang ini? Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Aku dibawa ke gunung yang tinggi. Dua orang ini mengatakan is'ad, naik ya Muhammad. Muncak. Faqultu inni la utiquhu. Aku tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna sanusahiluhu laka. Kami akan mudahkan engkau bisa naik ya Muhammad. Aku pun naik, fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin syadidah. Begitu sampai di puncak gunung atau tempat yang rata di gunung itu, tiba-tiba ada suara teriakan yang keras, arak dengan nyorak. Aku tanya, apa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah teriakannya penduduk neraka. Wa ahlin nar. Teriakan penduduk neraka. Thumman tuliqabi, aku dibawa lagi, kata Nabi, ngawekna aku, bentekna aku, dipegang aku, kata Nabi, oleh dua orang ini. Tiba-tiba aku melihat orang digantung kakinya jadi atas, kepalanya jadi bawah, musyaqqaqatun ashdaquhum, ini sudah sobek, mulutnya sobek. Tasilu ashdaquhun daman, ini mengalirkan darah. Aran todok berek para jemaah. Ya ke todok lewak ya. Ini todok berek. Darah mengalir. Qalaq faqultu, aku tanya, man haula? Siapa mereka ya fulan? Siapa mereka yang digantung itu? Qala haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Dari sini para ulama mengatakan berbuka sebelum waktu berbuka ini akan digantung, apalagi yang tidak puasa. Aduh bulan puasa, ulan no puasa nih terjaya. Hati-hati nih para jamaah yang buka sebelum tiba waktu. Bukan yang berbuka terbenam matahari. Kalau yang terbuka terbenam matahari, itulah dia petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita nganti manuk tayak, nganti bintang tio. Ndak. Hadis itu menunjukkan berbuka sebelum terbenam matahari. Ya, hadis itu lebih lagi menunjukkan tidak melaksanakan ibadah puasa. Maka ini dia menunjukkan ini dosa besar. Dan ini Nabi dalam mimpi. Mimpi Nabi itu pasti benar. Beda kalau kita yang mimpi ita girang kerimpian. Tentu apa ya? Lanjut.
Ah betul, tidak ada balung. Jadi ini ancaman bagi orang yang tidak berpuasa atau orang yang membatalkan puasanya tanpa sebab yang disyariatkan. Yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Islam akan tetap menang kalau kita cepat berbuka. Arti cepat itu ndek kepecat-pecat tambah tayakang. Bukan. Pepecat kakan. Bukan. Cepat berbuka itu terbenam mata telap jelo. Ya, aduh nengka beka ya apun petang masih nenek tu kah. Anti julu manuk be masih bawa nenek. Padahal ngonekna telap jelo no. Bukan. Cara yang benar itu terbenam matahari mulai. Nih bau kita nganti azan. Kalau azannya tepat waktu silahkan. Tapi apa besur julu tukang azan buru azan. Ndak ki anti tukang azan lamun gete aja. Ma benar apa balung tagi nazan nuka. Bah pemangan bi aku julu nuka. Ya. Jadi subhanallah, gara-gara cepat berbuka agama dijayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa di sini? Yahudi Nasrani itu sengaja memperlambat buka puasa. Hati-hati para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, perlu dipastikan benar-benar tentang terbenamnya apa matahari ini, apalagi kita niki ilui gunung teni. Ya, perlu dipastikan dengan benar-benar, dan ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan sunnahnya para nabi dan para rasul. Poin yang ketiga dan ini yang terakhir. Ahaditsu fi fadlis sahur. Hadis-hadis tentang keutamaan makan sahur. Kalau dibilang sahur kita makan. Kalau dibilang suhur yang dimakan. Sama mengatakan ya wadu ya sahur itu apa? Makanan. Suhur wudu pekerjaan. Ya, makan sahur atau berwudu. Berarti apa? Berwudu, melaksanakan wudu. Sahur para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pertama, mana yang dikatakan sahar? Sahar itu adalah sebelum terbit fajar sodik. Yaran waktu sahar ini. Akumbe ke jam 3 mangan rampak. Apa ini? Lampak? Rampak? Rapak? Pada berarti rampak? Pada wah. Mangan batur begawe no kah? Sahur jam 3. Rampak kepegang tuh. Belum waktunya itu. Ya. Jam pirake, misalkan jam 5 lebih sekarang, misalkan subuh. Maka apa? Ya 4:30 lah. Ya. Jam 4 bangun, uras ibu-ibu, mongka, ngangetin. 4:30 mulai. Jangan kepagian. Maka aja jam 2 dah ngurasang. Sahur. La ilaha illallah. Jelas Abu? Baik. An Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab itu makan. Berarti apa? Orang Yahudi Nasrani puasa itu tidak pakai makan? Tidak usah itu para jamaah. Sahabat di awal-awal Islam mereka boleh makan itu antara maghrib dengan isya.
Selesai Isya tidak boleh makan, tidak boleh mendekati istri sudah. Maka ada namanya sahabat Qais ibn Sirmah. Pulang kerja ditanya istrinya, adakah untuk berbuka? Tidak ada. Tetapi saya carikan. Arak kita kada berbuka ya narak aku kumetang epe julu. Kah ngumbe lah mun epe lelah pe begawe le bangkat. Ampuk sampai balik arak ke bukayan ya narak. Kira-kira? Alhamdulillah mun pe sabar aja. Lagu apa? La ilaha illallah. Ini ibu-ibu subhanallah, sabarnya sahabatnya Qais bin Sirmah ini. Ada makanan? Enggak ada, kata istrinya. Saya carikan, kata istrinya. Begitu istrinya cari makanan, cari bukayan, pulang-pulang dia lihat suaminya sudah tidur. Apa kata istrinya? Khaibatal lak. Mah capuh epe wahnu ka. KO. Ternyata betul KO dia para jamaah. Besok zuhur pingsan dia. Langsung Allah turunkan ayat. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan minum sampai terbit fajar shadiq. Makan minum. Nah, karena ingat awal-awal puasa bolehnya berbuka itu hanya maghrib isya. Salat isya nggak boleh lagi sudah sampai besok maghrib lagi. Berat. Kita ini yang luar biasa keringanannya para jamaah. Di samping makanannya banyak. Arak es campur, arak es capcau, arak polak. Apa kendah Malik? Arak kurma. Putri nyelam. Lamun bahasa bawa godoh lepak. Perekeng bekakah. La ilaha illallah. Mereka ini para jamaah susah. Pingsan Qais bin Sirmah siang hari. Palang ya. Kenapa? Seharian kerja, tahu-tahu tidak ada pakai tidur lagi. Dan itu juga zaman dahulu di awal-awal syariat Islam tuh untuk puasa niki para jamaah. Misalkan tiba waktu berbuka tapi ketiduran dia. Ini ada kanggo lah mun nggak sawah. Nggak boleh dia makan sudah kalau sudah bangun tidur itu. Meskipun bangunnya isya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pembeda antara puasa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat-umat sebelumnya adalah makan. Satu riwayat fala tada'uhu, jangan ditinggalkan. Ka'bai penangnya. Jangan ditinggalkan. Hadis yang lain. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah. Satu riwayat aklatu barakah. Makan sahur itu makanan makanan yang penuh dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Kuat kita puasa. Fala tada'uhu, jangan ditinggalkan. Kak penangnya. Lo narak belon nepe Abu Naom, tukang tindo. Apa nuka? Wah na terawih no. Kunengka ku nyaur nenek. Iya jamak pi urasa ngaku. Jamak wah bareh na kamat bro pi urasa ngaku. Jangan. Ya. Fala tada'uhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggalkan makan sahur ini. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, meskipun hanya seteguk. Saking pentingnya sahur ini, meskipun seteguk air, kali ngetik gak cukup. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah azza wa jalla dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Subhanallah. Jadi bukan saja innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal, ini juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Apa kekenana salawat Allah nono? Apa itu maksudnya Allah bersalawat? Kalau Allah bersalawat, Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Misalkan Abu Sayyab, Allah berbada,
Malaikatku, Jibril, Mikail, Israfil, Abu Sayyaf, ia mangan sahur luar biasa. Nah, disebut kita di hadapan malah malaikat. Nah, Ustaz menyebut kita geger tedementah. Bapak lagi kalau Ta'ala nih. Masya Allah. Kalau malaikat bersalawat apa artinya? Malaikat mendoakan kita kebaikan. Kalau Allah bersalawat, Allah memuji. Tapi kalau makhluk bersalawat, makhluk berdoa. Laku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis riwayat berikutnya nomor 3, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis yang nomor 4. Anil Miqdam ibn Ma'di Karib, dari Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alaikum bi ghada'is suhur, jangan lupakan makan sahur. Fa innahu huwal ghada'ul mubarak, makan sahur itu makan siang yang barokah. No, emparanin nale nabinta mangan sahur nono mangan tengari. Makan siang. Kenapa? Karena memang membantu kita di siang hari. Misalkan sahur tengah 5. Ya, luik malik rombok kurma. Tambah kurma, tambah madu, tambah jahe, sok kendak tambah tembakau doang. Nyala ya lon. Soal lagi ngarak nutupna ini. Ya, menjadi penutup apa? La ilaha illallah. Oh, Pak Ustadz tembakau doang sebut dengan. Bagian ya kita sebut ya. Begirang soalnya. Baik. Ya. Nabi SAW bersabda, alaikum bi ghada'is suhur, hendaklah kalian makan sahur, karena dia itu ghadaul mubarak, makan siang yang penuh dengan barokah. Jadi dinamakan dia makan siang. Dinamakan dia apa? Makan. Karena itu membantu kita apa? Di siang hari. Pertanyaan para jamaah, adakah bedanya makan sahur dengan tidak? Arak kirasanya bedanya lamun mangan sahur apa ya waktu puasa? Ya jelas beda, apalagi kita kerja. Ya tebegawean be jam balu ngombe tadahna. Kerok. Nenagi wah. Entagin pe wah. Sehingga lamun telat girang pisil. Ngone pe. Laparitan ini kasar tiantan ini wah. Apalagi ya kita akan puasa sehari apa? Penuh. Maka lihat para jamaah, di negeri Arab itu musim panas luar biasa ya. Sampai Nabi namakan kalau bisa puasa musim dingin itu namanya ghanimah baridah. Ibarat orang perang, tanpa perang dapat harta rampasan. Itu ibaratnya kalau puasa musim dingin di Arab itu. Kenapa? Musim dingin siangnya pendek, tapi kalau musim panas siangnya panjang. Panas. Kita alhamdulillah setengah-setengah di sini. Maka oleh karena itu para hadirin, manfaatkan makan sahur ini meskipun hanya dengan seteguk air. Bahkan sudah disebutkan dalam hadis yang lain, sebaik-baik makan sahur itu adalah kurma. Loh berarti anak berbuka doang. Berbuka pakai kurma, makan sahur juga pakai kurma. Hadis berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 akhlak para nabi. Perhatikan ini para akhlak para nabi. 1, ta'jilul iftar, segera berbuka. Telap jelo mulai. Maka siap tukang azan. Ya. 2, wa ta'khirus sahur, lambat makan engkak nembalik.
Sahur sok tuah becatan. Buka sok tuah adengan. Membalik pi hadis nun ini jaya. Terbalik hadisnya nih. Ya. 3, wa wad'ul yamin 'ala shimali fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu salat sedekap. Ini 3 akhlak para nabi. Cepat berbuka, lambat makan sahur, bersedek. No, kan balik ngetilik belum. Nah, tangan kanan di atas tangan kiri. Lagu endah ya kepe merangkun dengan batur telirano. Allahu Akbar. Tuh narak benggeti bersedakap loh. Arak kenggeti. Awas. Ya. Jangan diikuti Abu Sayyaf. Ngeti boleh, ini boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Baik. Yang terakhir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jar'atin min ma, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air minimal. Bau ke punti saya 2 apa bau? Ini batas minimal. Nah, seperti yang tadi mungkin malas dia bangun, kita katakan jangan malas meskipun sebelum azan cukup 1 teguk air, 1 gelas air, berapa lagi ke sebotol. Jangan ditinggalkan cara dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis dia hadis yang kita kumpulkan niki para jamaah. Mudah-mudahan sedikit niki bermanfaat untuk kita semua. Tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab di kesempatan yang berbahagia ini kepada jamaah. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390 1100. Bagi para hadirin kami persilahkan. Lanjut Abu. Oh saya. Bagus jambatan di bawah neraka kita. Kau dengar nenek. Bagus jembatan pinbau neraka. Santer alusna kan. Disomek dengan pipinya, dipancing. Disomek dengan pipinya, dipancing. Disaut pin api neraka. Mohon penjelasan. Wah jelas tahu penjelasan ya. Disaut pin neraka. Jadi ini hadis para jamaah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat as-sirat, sifat yunsabu ala matni jahannam. Jembatan itu dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Adaqu minasy'ar, lebih tipis dari urat bulu. Bareh peperiksaan urat bulu. Membuat nasai sokya si putih doang. Lebih tipis dari itu. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Ala jambataiha kalalib, kiri kanannya ada pancing. Ya, yang sobek selamat, yang tidak sobek dialah yang dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi lamun berek awakna, sobek badannya dengan kail itu, dengan pancing itu, lolos dia masuk ke dalam surga. Tapi lamun begegintuk ja ketangkap, inilah yang dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Maka lihat para hadirin, ketika saat itu para jamaah, Nabi yang pertama kali lewat, Nabi menunggu kita di jembatan sambil Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ini doa Nabi waktu dia berada di atas as-sirat. Tapi bukan ini doa kita lewat jembatan. Lon lewat BP jembatan bareh Allahumma sallim sallim. Ya Nabi Muhammad berdoa nono. Ya, itu doanya Nabi kelak pada hari
kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Mayani. Pertama kita katakan, Nabi sebutkan membaca suratul Ikhlas sama seperti sepertiga Al-Quran. Ini segi pahala, bukan segi kebolehan. Ndak kekah tebala-balapan. Mulai dengan Fatihah, aku kulhu. Bukan, segi pahala. Pahala doang ini. Nah, apakah termasuk dia itu selepas sholat? Kita katakan bahwasanya termasuk selepas sholat, tapi masalahnya selepas sholat itu kan hanya sekali. Yang 3 kali itu zikir pagi dan zikir petang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, apa bisa digabung dengan puasa 3 hari setiap bulan? Kita katakan ya, itu tidak masuk di dalamnya, karena itu adalah puasa tersendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau puasa Ayyamul Bid, apa keutamaannya? Puasa Ayyamul Bid masuk keutamaannya puasa 3 hari dalam sebulan, sama seperti puasa setahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu saat berpuasa? Boleh, tetapi tidak boleh disedot kuat. Nabi SAW bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Hiruplah air itu sekuat tenaga kecuali waktu puasa. Sekedar ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah beda puasa Ayyamul Bid dengan 3 hari dalam sebulan? Hakikatnya tidak ada bedanya. Segi keutamaan, hanya mungkin penanggalan yang berbeda. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pola yang bertanya. Ya, demi lu datang lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selain manusia dan jin, apa ada makhluk Allah lain yang berpuasa pada bulan Ramadan? Enggak ada. Yang puasa kena beban itu hanya 2, jin dan manusia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Zarki. Baik, untuk mengqadha puasa wajib boleh diselang-seling. Boleh diselang-seling, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, guru pedal. Coba. Bagaimana cara kita supaya puasa kita berkualitas, mantap dan afdol? Nah, ini nyebut arana. Baik, 1 harus ikhlas, imanan, wahtisaba. Yang kedua, ikuti cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terbaik melaksanakan puasa itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah puasa berturut-turut di bulan Sya'ban ini? Kita katakan ya, yang disuruh oleh Nabi atau yang dipraktikkan oleh Nabi banyak puasa. Banyak puasa. Yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Julu. Masalah kewajiban musafir. Nggih. Mungkin kalau kita di jalan lebih dari 15 kilo masuk musafir. Tapi kita pakai kendaraan. Tapi bagaimana kalau kita naik gunung? Lebih capek juga jalan kaki. Baik, sama, tidak ada bedanya. Ya, tetap diperbolehkan untuk mendapatkan keringanan. Tidak ada bedanya. Wallahu taala ala wa alam. Apa tuan? Baik, Pak Tuan tidak dapat melaksanakan sholat sunnah fajar. Kapan diqadha? 1, selesai sholat subuh boleh langsung diqadha. Tapi pindah tempat, jangan di tempat yang sama. 2, kalau tidak bisa juga nanti setelah selesai waktu terlarang sholat, yaitu tiba waktu
duha. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang yang mengqada puasa karena nifas sekitar 19 tahun yang lalu, ia mengqadanya sekarang, maka sekaranglah selesai tanggung jawabnya, hutangnya kepada Allah. Selama belum diqada tetap punya hutang kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Nabi Yahya, Yakub dan Yusuf termasuk rasul, atau berapakah banyak rasul dari 25 nabi? Kita katakan kalau tentang nabi, pertanyaan bapak-bapak, berapa jumlah nabi dan rasul? Yang lain dulu. Ya, Lui. Temeta ya Lui. Ya. Berapa? 3.300. Muslimah? Ada yang jawab? Bapak-bapak? Ya. Berapa? 124.000. Barakallahu fiik. Ini dia jumlah para nabi. Dari jumlah itu ada rasulnya. Berapa jumlahnya rasul? 313 atau 315? Barakallahu fiik. Ini dia kesimpulannya. Allah taala ala wa alam. Mana lebih baik salat tarawih 2 rakaat atau 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Kalau melihat riwayat yang paling banyak, salat yang terbaik itu salat siang dan malam mathna, dua. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada perawi hadis yang menghafal hadis sampai 1.000.000, sedangkan hadis diriwayatkan oleh para sahabat tidak sampai 1.000.000? Jelaskan Ustaz. Kita katakan Imam Ahmad 1.000.000 hadis per jamaah. Apa kata beliau? Hafidha abi, kata anaknya Abdullah, hafidha abi alf hadis. Bapakku menghafal 1.000 hadis. Berapa? 1.000.000 hadis. Tapi ingat, Imam Ahmad bukan hanya menghafal hadis yang sahih, menghafal juga hadis yang tidak sahih. Adapun hadis yang sahih disebut oleh para ulama kita kurang dari 50.000. Jumlah hadis yang sahih kurang dari 50.000 hadis yang sahih. Yang palsu yang paling banyak para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar salat taubat itu dikerjakan setiap selesai wudu untuk membersihkan hati? Tidak benar. Namanya salat taubat itu kalau sudah berbuat dosa. Tangonek telekakin batur, bebecat be salat. Tadi berbohong, bohongi kawan, bohongi bapak, bohongi ibu. Istighfar, kemudian salat sunnah taubat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah diampuni orang durhaka kepada orang tua yang sudah tua dengan puasa Ramadan? Kita katakan durhaka itu harus tobat. Puasa Ramadan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar diampuni. Tapi juga sebagian mengatakan dosa yang diampuni oleh puasa itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dia datang asap Allah sangat pedih. Apa? Nggak maju lu. Ulangin. Kita sholat Isya atau yang tutup masih. No. Berubah. Nengka balik nomor telu kali berubah wah. Terus datang asap Allah sangat kembali sangat tak. Yang Ya, kita sholat maghrib atau sholat isya belum selesai, datang azab Allah, gempa, yur lantur, karena la ilallah, lawang bu lampar ngali orang. Bau ketulangin sholat malik. Baik, sudah kita sebutkan. Sekiranya kita sholat terjadi gempa atau hal yang menakutkan, maka apa? Boleh kita lari. Kalau tidak berbicara, sholat tetap bisa dilanjutkan. Tapi lamun wah kedung ngepe berbicara, sudah kedung dia bicara, pecat dari nu kabilaun gitu.
Sugul, batal nenek wah. Batal, harus diulangi. Tapi kalau enggak berbicara, meskipun lari ke kiri ke kanan membelakangi kiblat boleh. Ini namanya sholatul khauf. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, boleh jalan kaki, boleh juga berkendara, menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat, boleh dilanjutkan salatnya, tapi jangan bicara. Lamun puah ngeraos dia berukat bendera tadah Abu Sayyaf ulangin. Lanjut. Kita baca Al-Quran bagus. Kita baca Al-Quran bagus. Lagu ngadu speaker ngerak-ngerak. Astagfirullah. Kita baca Quran bagus, lagu ngadul speaker ngerak-ngerak. Sawe sholat tarawih. Nah ya, itu orang yang mengganggukan dia. Oh, itu orang mengganggukan dia. Mengganggu yang orang. Mengganggu orang yang tidur. Nah, ini hukumnya dikit. Kumbe hukumnya ningkipin akhirat. Mohon penjelasan. La ilaha illallah. Pertama Abu Sayyaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang di bulan Ramadan itu selalu membaca bahkan Jibril datang mengajarnya tiap malam para jamaah, subhanallah. Tetapi tidak boleh kita mengangkat suara kita dengan bacaan Al-Qur'an. Kecuali waktu khutbah, waktu sholat jamaah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Tidak boleh satu sama lain saling mengangkat suaranya dalam bacaan Quran. Jadi misalkan ya EP Pak Tuan baca misalkan beli angkat datang tiang aduh ya aku dengar beleang tiang kat tiang malik. Enggak boleh ini para jemaah. Apalagi akan mengganggu orang. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita sholat kita dalam keadaan haid tapi sudah lewat 14 hari? Dalam ilmu Allah wanita tuh haid maksimal 7 atau 6-7 hari maksimal. Selebihnya itu adalah istihadah. Maka hari ke-8 misalkan kalau dia haid 7 hari mandi besar, setelah itu pakai pembalut, setiap kali mau sholat berwudu meskipun darah keluar, itu adalah darah penyakit. Wallahu taala ala wa alam. Kalau ada orang minta datang ke kita sambil merokok, bolehkah kita kasih uang dia? Tidak usah dikasih. Ya. Dan kita juga sebagai sebagai kaum muslimin, jangan ada yang kerja di tempat kita, kah nenek beliin rokok P. Arak girang gitu. Jangan beliin beras P. Atau beli pulsa. Jangan bilang apa beliin rokok P. Lerek dah. Besangi dah gawe ya nenek. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Apakah sholat sunnah fajar itu sholat sunnah sebelum kita mengerjakan sholat subuh? Iya. Sama sholat sunnah fajar atau sholat sebelum iqamat subuh. Jadi bukan nama sunnah fajar itu belum tiba fajar. Kalau itu namanya sholat malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bacaan sholat sunnah taubah? Tidak ada bedanya dengan sholat biasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Makruhkah kita terlalu banyak tidur ketika puasa? Dan jika makruh, bagaimana batasan kita tidur ketika siang hari di bulan Ramadan? Pertama, ada hadis yang tidak sahih. Apa itu? Hadisnya mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini tidak sahih. Sebab apa? Peperangan Nabi di bulan puasa. Boleh tidur seperlunya. Jangan puasa tidur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang menderita penyakit asma dan jenis penyakit pernapasan lain, bolehkah orang semacam itu menggunakan penyemprot mulut, yaitu dikatakan apa? Pentolin. Was sahih, hukumnya boleh, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya.
La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thawman aw basalan aw kurrathan fala yaqrabanna masjidana wal yaqud fi baitihi." Siapa yang makan bawang putih langsuna mata, mentah, bawang putih mentah, bawang merah mentah, bawang sayur mentah, jangan dia ke masjid, dia diam di rumahnya. Mana lebih mambu, lebih busuk baunya, bawang putih atau mako? Bagus sendiri. Aduh kan. Yang makan bawang putih saja disuruh diam di rumah, apalagi makan tembakau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dengar nenek wah antara tadah wah. Hadis Imam Bukhari Muslim. Man amila amalan laisa wa alihi. Ulangin. Man amila amalan laisa wa alihi. Laisa alaihi. Ya nawa. Laisa alaihi Laisa alihi. amruna Amruna wa fahuwa raddun. contoh nih pertanyaan. Nabi Satu contoh pertanyaannya Nabi Rukat. tentang amalan tentang bid'ah. Ditentang amalan tentang bidah. Mohon penjelasan. Ya aku tahu nyelasan ini aja La ilaha illallah. Ya kan hadis Imam Bukhari ini. No, berubah malik ini. Ya na tahu ya ke hadis Imam Bukhari ini. Abu saya. Apa? Sahih no kemalik. La ilaha illallah. Telu peketuanan ini. Pertama kita katakan para hadirin, ini adalah hadis muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Siapapun yang mempraktikkan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi dalam bab ibadah, jangan dunia para jemaah, ini mikrofon dunia, kamera dunia, mobil urusan dunia kita lebih tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebut oleh Nabi urusan agama. Kalau tidak dicontohkan maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu? Baik. Pertanyaan di sini, setelah sholat sunnah zikir apa yang dibaca? Tidak ada zikir kita setelah sholat sunnah. Tidak ada kecuali selepas sholat witir. Ingat padanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Dibesarkan dan dipanjangkan. Subhanal malikil quddus. Hanya ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Siapa kita ikuti? Ikuti keputusan pemerintah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasanya kalian mengikuti orang banyak dan penguasa, dan berbukanya kalian yaitu hari lebarannya mengikuti pemerintah dan orang banyak. Wallahu taala ala wa alam. Hari ini kita puasa sunnah Kamis, kemudian besok ada puasa Ayyamul Bid. Nah, bolehkah kita lanjut berturut-turut? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Yang penting jangan Jumat saja. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pertanyaannya. Sholat kanda malah sarangku. Salat kanta mana sarangku. Nabi sholat padat disolatkan itu. Ulangin. Tawah kita Nabi sholat. Ndek tawah kita Nabi salat maka.
pada kegin solata katanya. Kita tidak pernah melihat Nabi solat. Apakah sama solat kita? Terus pertanyaannya no. Kita nih coba ya. Apa? Iya wahino. Mohon penjelasan. La ilaha illallah. Lagu untungkah milu ya kah? Baik. Nah, itulah sebabnya Abu Sayyab kita belajar. Qala Allah, qala Rasulullah. Jadi betul tidak ada kita ini yang melihat Nabi sholat ya nara. Karena zaman kita tidak ketemu 1400 tahun yang lalu. Maka dari sini Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Selama kalian pegang teguh yang dua itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran was sunnah. Jadi salat dengan cara Nabi perlu kita belajar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam. Adakah salat hadiah untuk orang meninggal dunia? Tidak ada. Tidak ada namanya salat hadiah. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah boleh mandi junub waktu azan di bulan Ramadan? Kenapa tidak boleh? Boleh. Rasulullah sendiri setelah masuk waktu subuh baru dia mandi junub. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh mengqada salat yang pernah kita tinggalkan saat sakit? Satu, salat itu tidak boleh ditinggalkan hatta sakit. Pepalang doang berukah. Lamun sakit tidak. Salatlah sesuai dengan kemampuan. Ya, karena ada yang bilang harus qada. Itu dia bilang enggak pakai dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya wah. Cukup sudah nih para jamaah. Karena sebentar lagi tiang turun masih ada jadwal lagi insyaallah di Selaparang TV. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat ya, dan nanti malam di Keruya nih insyaallah taala. Demikian para hadirin yang bisa kita ambil pada kesempatan ya hari yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.